Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faruk. Saya Fadilah. Kami di sini akan membahas materi kimia kelas 11, larutan, asam, dan basa. Sebelumnya, materi yang akan kami bahas ini bersumber dari buku Brilian Kimia kelas 11. Nah, apa saja sih yang akan dibahas? Yang pertama ada perkembangan teori asam basa. Yang kedua ada indikator asam dan basa. Lalu yang ketiga ada kekuatan asam dan basa. Dan yang terakhir ada derajat disosiasi dan pH asam basa. Oke, yang pertama ada perkembangan teori asam dan basa. Ada 3 teori yang dikemukakan oleh ilmuwan terkemuka. Yang pertama ada teori asam basa Arrhenius. Arrhenius mengemukakan teori mengenai asam dan basa sebagai berikut. Asam adalah zat yang dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+, sedangkan basa adalah yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Yang kedua ada teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori asam dan basa yang dikemukakan menurut Bronsted-Lowry sebagai berikut. Asam adalah suatu zat yang dapat memberikan proton atau donor ion H+ dan akan membentuk basa konjugasi. Basa adalah suatu zat yang dapat menerima proton atau akseptor ion H+ dan akan membentuk asam konjugasi. Kelebihan dari teori Bronsted-Lowry yang pertama, menjelaskan sifat asam basa zat pada pelarut dan larutan selain air, bahkan tanpa pelarut. Yang kedua, menjelaskan sifat asam basa kation dan anion. Yang ketiga, menjelaskan zat yang bersifat amfoter atau amfiprotik dalam berupa asam atau basa. Dan ada juga kelemahan dalam teori Bronsted-Lowry, yaitu kelemahan teori asam basa Bronsted-Lowry adalah tidak dapat menjelaskan sifat asam basa yang tidak melibatkan transfer proton. Yang ketiga ada teori asam basa Lewis. Lewis mengemukakan teori asam dan basa sebagai berikut. Asam adalah akseptor atau penerima pasangan elektron. Basa adalah donor atau pemberi pasangan elektron. Kelebihan dari teori basa Lewis menjelaskan sifat asam basa yang tidak melibatkan transfer proton. Yang kedua, menjelaskan sifat asam basa, oksida asam, dan oksida basa. Yang ketiga, menjelaskan sifat asam basa senyawa yang memiliki pasangan elektron bebas. Yang keempat, menjelaskan sifat asam basa senyawa organik seperti protein dan DNA. Ada juga kelemahan dari teori asam basa Lewis. Yang pertama, hanya dapat menjelaskan sifat asam basa zat atau ion yang mencapai kaidah oktet. Yang kedua, hanya dapat menjelaskan sifat asam basa senyawa kovalen. Lalu selanjutnya ada indikator asam dan basa. Indikator asam basa adalah zat yang digunakan untuk mengidentifikasi sifat asam basa suatu larutan atau zat. Indikator asam basa yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengalami perubahan warna yang jelas ketika ditetesi asam atau basa. Yang kedua, indikator bahan alam berupa ekstrak warna dari bunga berwarna terang atau menyala. Oke, selanjutnya ada kekuatan asam dan basa. Yang pertama ada asam kuat. Nah, asam kuat ini terionisasi sempurna dalam air dengan alfa sama dengan 1 dan jumlah mol zat yang terionisasi sama dengan jumlah mol zat mula-mula. Dirumuskan dengan konsentrasi asam kuat dikali valensi asam kuat atau Ma dikali A. Selanjutnya ada asam lemah. Asam lemah terionisasi sebagian dalam air dengan alfa kurang dari 1 dan hanya sebagian asam lemah yang membentuk ion. Ionisasi asam lemah merupakan reaksi kesetimbangan. Dirumuskan dengan akar konsentrasi asam lemah dikali tetapan asam lemah atau akar Ma dikali Ka. Lalu yang selanjutnya ada basa kuat. Basa kuat terionisasi sempurna dalam air dengan alfa sama dengan 1 dan jumlah mol zat yang terionisasi sama dengan jumlah mol zat mula-mula.
dirumuskan dengan konsentrasi basa kuat dikali valensi basa kuat atau MB dikali B. Dan yang terakhir ada basa lemah. Basa lemah terionisasi sebagian dalam air dengan alfa kurang dari 1 dan hanya sebagian basa lemah yang membentuk ion. Ionisasi basa lemah merupakan reaksi keseimbangan. Dirumuskan dengan akar konsentrasi basa lemah dikali tetapan basa lemah atau akar MB dikali KB. Selanjutnya ada derajat disosiasi dan pH asam basa. Yang pertama, derajat disosiasi dilambangkan dengan A atau alfa. Derajat disosiasi menunjukkan banyaknya ion H+ atau OH- yang dihasilkan dibandingkan dengan senyawa dalam urutannya. Nilai derajat disosiasi antara 0 dan 1. Dirumuskan dengan jumlah mol terionisasi sama dengan jumlah mol mula-mula. Yang kedua ada pH. Angka pH suatu larutan menyatakan tingkat atau derajat keasaman larutan tersebut. Dirumuskan dengan pH sama dengan min log konsentrasi H+. Pada larutan basa yang mengandung ion OH- berlaku pH sama dengan min log konsentrasi OH-. Hubungan pH dan pOH dilihat dari nilai pKw sama dengan 14. Maka pH ditambah pOH sama dengan 14. Lebih jelasnya, mari kita bahas sedikit contoh soal berikut ini. Ada 2 contoh soal. Yang pertama, hitunglah konsentrasi ion H+ dan ion OH- berikut ini. A. Larutan HCl 0,1 molaritas. B. Larutan NH4OH 0,1 molaritas dengan Kb sama dengan 10⁻⁻7. Oke, kita jawab yang A. HCl merupakan asam kuat. Jadi kita pakai rumus Ma dikali A. M-nya tadi sudah diketahui 0,1. Lalu yang A-nya? A-nya dilihat dari berapa jumlah H pada larutan tersebut. Di sana hanya berjumlah 1. Maka kita tulis 0,1 dikali 1. Hasilnya 0,1 molaritas. Yang bagian B, larutan NH4OH merupakan basa lemah. Jadi kita pakai rumus akar MB dikali KB. M dan KB-nya sudah diketahui. M-nya yaitu 0,1 dan KB-nya yaitu 10⁻⁻7. Jadi kita tulis 0,1 bisa kita ubah menjadi 10⁻⁻1. Lalu 10⁻⁻1 dikali 10⁻⁻7. Ingat, jika ada perkalian dengan bilangan yang sama, maka pangkatnya kita tambah. Min 1 ditambah min 7 sama dengan min 8. Nah, untuk menghilangkan akar, kita bagi pangkatnya dengan 2. Jadi 10 pangkat min 8 dibagi 2 sama dengan 10⁻⁻4. Selanjutnya ada soal yang kedua. Hitunglah pH larutan berikut ini. A. BaOH2 0,005 molaritas. B. CH3COH 1 molaritas dengan Ka sama dengan 10⁻⁻6. Oke, kita jawab yang A. BaOH2 merupakan basa kuat. Jadi kita pakai rumus MB dikali KB. M-nya sudah diketahui, yaitu 0,005 molaritas. Lalu kita lihat OH-nya ada berapa? OH di sana ada 2. Jadi kita tulis 0,005 dikali 2. Hasilnya 10⁻⁻2. Lalu kita cari pOH-nya. Rumus pOH sama dengan min logaritma konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- kita sudah tahu tadi, yaitu 10⁻⁻2. Jadi kita tulis minus logaritma 10⁻⁻2 minus 2. Cara cepat untuk mengerjakan logaritma ini, kita tinggal kedepankan saja pangkatnya
Dan jika ada min, kita coret itu. Jadi hasilnya sama dengan 2. Mencari pH menggunakan rumus 14 dikurang pOH sama dengan 14 dikurang pOH-nya tadi sudah diketahui, yaitu 2. Jadi 14 dikurang 2 sama dengan 12. Lalu yang B, larutan CH3COOH. Larutan ini merupakan asam lemah. Jadi kita pakai rumus akar Ma dikali Ka. M-nya sudah diketahui tadi 1. Lalu K-nya 10 pangkat minus 6. Karena 1 tidak dianggap, jadi kita tinggal fokus ke 10 pangkat minus 6-nya. Untuk menghilangkannya dari akar, kita tinggal bagi 2 pangkatnya. Jadi hasilnya 10 pangkat minus 3. Nah, untuk mencari pH dengan min logaritma konsentrasi H+. H plusnya 10 pangkat min 3. Jadi min logaritma 10 pangkat 3 seperti yang cara yang tadi, kita tinggal kedepankan pangkatnya, dan jika ada tanda negatif kita coret, jadi hasilnya sama dengan 3. Nah, itu dia pembahasan materi mengenai larutan asam dan basa. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.